Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan masuk dalam pembahasan. di sini. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu himpunan bilangan bulat. Nah, di sini saya akan membahas mengenai himpunan bilangan bulat. Nah, himpunan bilangan bulat adalah gabungan dari himpunan bilangan cacat dan himpunan bilangan bulat negatif. Dengan demikian, sifat dasar bilangan bulat dapat diturunkan dari sifat dasar bilangan cacat dengan berbagai sifat tambahan. Nah, karena itu sifat dasar bilangan bulat itu perlu dibicarakan. Nah, di sini saya akan masuk pada sifat dasar bilangan bulat. Nah, sifat dasar bilangan bulat ini harus dimulai dengan definisi. Karena definisi itu adalah cara formal untuk menjelaskan suatu pengertian dalam matematika. Di sini langsung saja kita masuk pada sifat tertutup. Pertama, itu sifat tertutup, di mana sifat tertutup ini terhadap penjumlahan ada dengan tunggal, yakni untuk setiap A dan B di dalam Z, maka A ditambah B juga ada dalam Z. Nah, contohnya itu misalkan diambil dua bilangan bulat yang berbeda, A sama dengan 2 dan B sama dengan min 3 dari himpunan bilangan bulat elemen Z. Nah, jika A dan B dijumlahkan maka menghasilkan 2 ditambah min 3 sama dengan min 1. Nah, ternyata hasilnya min 1 adalah juga merupakan bilangan bulat. Nah, jadi himpunan bilangan bulat tertutup itu terhadap operasi penjumlahan, artinya setiap penjumlahan dua bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat juga. Nah, selanjutnya kita masuk pada sifat tertutup terhadap perkalian. Nah, ada dengan tunggal, yakni untuk setiap A dan B dalam Z, maka A dikali B juga ada di dalam Z. Contohnya, misalkan diambil dua bilangan bulat yang berbeda pun, A sama dengan 2 dan B sama dengan min 3 dari himpunan bilangan bulat elemen Z. Jika A dan B dikalikan maka menghasilkan 2 dikali min 3 sama dengan min 6. Ternyata selanjutnya kita masuk pada sifat kumulatif. Nah, di mana sifat kumulatif ini yang dimaksud itu sifat pertukaran. Nah, seperti yang ada pada samping kanan saya, kumulatif penjumlahan A, B, A ditambah B dan B ditambah A. Artinya misalkan A-nya itu ada 12 dan B-nya itu min 8. Nah, di sini A ditambah B dengan 12 ditambah min 8 sama dengan 4 dan B ditambah A min 8 ditambah 12 juga sama dengan 4. Nah, contoh yang kedua itu misalkan min 6. A-nya itu min 6 dan B-nya itu min 2. Nah, di sini A ditambah B itu sama dengan min 6 ditambah 2 sama dengan min 4. Dan dibalik 2 ditambah min 6 juga sama dengan min 4. Nah, di sini kita masuk pada kumulatif perkalian. Misalkan A-nya itu 2 dan B-nya itu min 8. Nah, di sini A ditambah B maksudnya A dikali B itu 2 dikali min 8 sama dengan min 16 dan sebaliknya min 8 dikali 2 juga sama dengan min 16 dan seterusnya. Nah, di sini kita masuk pada sifat asosiatif, yaitu sifat pengelompokan. Misalkan A-nya itu 4 dan B-nya itu min 6, C-nya min 2 dan A ditambah B itu sama dengan min 2 dan A ditambah B ditambah C itu sama dengan min 4 dan B ditambah C itu min 8 dan A ditambah B ditambah C juga sama dengan min 4. Dan begitu pun dengan asosiatif perkalian, seperti A-nya itu 4 dan B-nya itu min 6, C-nya min 2. Nah, di sini A dikali B sama dengan min 24 dan A dikali B dikali C sama dengan 48 dan B dikali C sama dengan 12 dan A dikali B dikali C sama dengan 48.
28 dan seterusnya, seperti yang ada pada samping kanan saya. Nah, selanjutnya kita masuk pada sifat distributif samping kanan saya. Nah, selanjutnya kita masuk pada sifat distributif atau sifat penyebaran. Nah, di sini sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, yaitu untuk sebarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku sifat maksudnya berlaku sifat. Nah, di sini yang pertama itu distributif kiri. Misalkan A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Contohnya, misalkan 2 dikali 3 ditambah 5. Nah, sama dengan 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 5 sama dengan 6 tambah 10, itu sama dengan 16. Nah, sedangkan distributif kanannya itu A ditambah B dikali C sama dengan A dikali C ditambah B dikali C. Nah, contohnya 2 ditambah 3 dikali 5 sama dengan 2 dikali 5 ditambah 3 dikali 5 sama dengan 10 ditambah 15, yaitu sama dengan 25. Nah, selanjutnya kita masuk pada unsur identitas. Nah, identitas penjumlahan untuk setiap bilangan bulat A selalu berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A, sehingga 0 disebut unsur identitas penjumlahan. Nah, selanjutnya identitas perkalian untuk setiap bilangan bulat A ada dengan tunggal bilangan bulat 1 sehingga A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Nah, sehingga 1 disebut unsur identitas perkalian. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, NIM 19.600.014. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas tentang penjumlahan bilangan bulat. Saya akan menguraikan satu persatu teoremanya. Dan saya akan menjelaskan pembuktian dari teorema tersebut. Teorema 3.1. Jika A, B, dan C anggota himpunan bilangan bulat Z dan A sama dengan B, maka A tambah C sama dengan B tambah C. Kita buktikan, kita ambil A, B, dan C anggota Z. Yang pertama itu A tambah C elemen Z, sifatnya tertutup. Karena A itu bilangan bulat, ditambah C bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat. Itulah yang dimaksud sifat tertutup. Yang kedua itu A tambah C sama dengan A tambah C. Di sini sisi kiri dan sisi kanan itu sama. Itu yang dimaksud sifat refleksif atau dengan kata lain pencerminan, sama nih. Yang ketiga itu A sama dengan B. Ini diberikan A sama dengan B. Yang keempat itu A tambah C sama dengan B tambah C. Ini A tambah C sama dengan B tambah C dihasilkan melalui substitusi. Ini yang ketiga ke yang kedua. Kan A sama dengan B di sini. Kita substitusikan ke sini. Jadi ini hasilnya nanti A tambah C sama dengan B tambah C. Kemudian teorema 3.2. Jika A, B, dan C anggota dari himpunan bilangan bulat Z dan A tambah C sama dengan B tambah C, maka A sama dengan B. Kita buktikan. Kita ambil A, B, dan C di Z. Yang pertama itu A tambah C elemen Z, sifatnya tertutup, seperti tadi yang saya jelaskan. Ini bilangan bulat ditambah bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat. Itulah yang dimaksud sifat tertutup. Yang kedua itu A tambah C sama dengan B tambah C. Ini diberikan A tambah C sama dengan B tambah C. Kemudian yang ketiga itu min C elemen Z. Ini min C inverse tambah dari C. Yang keempat itu A tambah C ditambah min C sama dengan B tambah C tambah min C. Ini kita tambah min C. Di sini sisi kiri dan sisi kanannya kita tambah min C. Terus yang kelima itu A tambah C ditambah min C sama dengan B tambah C tambah min C. Di sini kita asosiatifkan.
asosiatif itu digabungkan ini C-nya. Jadi kita dalam kurungkan ini C. Jadi di sini ini anunya inverse tambah. Ini C tambah min C, ini penjelasannya. Nah, C tambah min C itu kalau C ditambah min C itu akan menghasilkan 0. Jadi di sini A tambah C tambah min C, ini C tambah min C kan kembar ini. Jadi di sini hasilnya 0. Ini juga 0. Jadi A tambah 0, B tambah 0. Ya, di sini kita tulis ini. Di sini. Terus ini yang ke-8 lagi. A tambah 0 sama dengan A. Di sini identitas tambah. Identitas tambah itu ditambah 0. Jadi A tambah 0 sama dengan A. Dan B tambah 0 sama dengan B. Jadi sisa ini. Yang ke-9 ini A sama dengan B. Karena A tambah 0 sama dengan A. B tambah 0 sama dengan B. Jadi terbukti bahwa jika A, B, dan C anggota dari himpunan bilangan bulat Z dan A tambah C sama dengan B tambah C, maka A sama dengan B. Kemudian teorema 3.3. Jika A anggota himpunan bilangan bulat Z, maka minus min A sama dengan A. Kita buktikan. Kita ambil A elemen Z. Yang pertama itu minus A elemen Z dan minus min A elemen Z itu inverse tambah. Yang kedua itu minus min A ditambah minus A sama dengan 0. Itu adalah inverse tambah juga. Jadi ini yang ketiga itu minus min A ditambah min A tambah A sama dengan 0 ditambah A. Di sini kita sisi kiri dan sisi kanan itu kita tambah A. Kemudian yang keempat itu minus min A ditambah minus A ditambah A sama dengan 0 ditambah A. Ini kita asosiatifkan. Ini kita gabung minus A ditambah A. Terus yang kelima itu minus min A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A. Kenapa di sini 0? Karena minus A ditambah A sama dengan 0. Jadi yang keenam itu minus min A sama dengan A. Jadi minus min A ditambah 0 itu sama dengan minus min A. 0 ditambah A itu sama dengan A. Jadi terbukti bahwa jika A anggota himpunan bilangan bulat Z, maka minus min A sama dengan A. Kemudian teorema 3.4. Untuk identitas penjumlahan 0 berlaku minus 0 sama dengan 0. Bukti, kita ambil 0 elemen Z. Di sini yang pertama minus 0 elemen Z. Adalah inverse tambah. Ini 0 adalah ini inverse tambahnya dari 0 itu adalah minus 0. Yang kedua itu minus 0 ditambah 0 sama dengan 0. Itu juga inverse tambah. Yang ketiga itu 0 tambah 0 sama dengan 0. Ini identitas karena ditambah 0. Yang keempat itu minus 0 ditambah 0 sama dengan 0 tambah 0. Ini substitusi 3 ke 2. Jadi ini hasilnya min 0 ditambah 0 sama dengan 0 tambah 0. Yang kelima ini minus 0 sama dengan 0. Di sini minus 0 itu minus 0 itu 0. Jadi 0 sesuatu biar ditambah 0 tambah 0 tetap tuh 0. 0 dikurang 0 0. Jadi 0. Dan teorema 3.5. Jika A dan B anggota himpunan bilangan bulat Z, maka berlaku minus A ditambah B sama dengan minus A ditambah min B. Kita buktikan, kita ambil A dan B di Z. Yang pertama itu A tambah B elemen Z, sifat tertutup. Sudah minta dijelaskan bagaimana. Yang kedua itu minus A ditambah B ditambah A tambah B sama dengan 0. Ini sifat inverse tambah. Yang ketiga itu minus A elemen Z dan minus B elemen Z. Ini juga inverse tambah. Yang keempat itu minus A tambah B ditambah A tambah B ditambah minus B sama dengan 0 ditambah minus B. Ini kita tambah minus B di sisi kiri dan di sisi kanan. Yang kelima itu minus A ditambah B ditambah A ditambah B ditambah minus B sama dengan 0 ditambah minus B. Ini kita asosiatifkan. Kita
gabungkan. Yang keenam itu minus A ditambah B, A tambah B ditambah minus B sama dengan 0 ditambah minus B. Kita asosiatifkan juga lagi nih. Kan ini tadi, ini yang keempat kita asosiatifkan, terus diasosiatifkan lagi nih, kita gabungkan lagi. Ini tanda kurungnya. Yang ketujuh itu minus A ditambah B ditambah A tambah 0 sama dengan 0 ditambah minus B. Di sini B ditambah min B itu sama dengan 0. Jadi di sini 0. Terus yang ke-8 itu minus A ditambah B ditambah A sama dengan min B. Karena di sini 0 jadi tidak jadi tinggal ini minus A ditambah B ditambah A sama dengan min B. Yang 9 itu minus A ditambah B ditambah A ditambah minus A sama dengan minus B ditambah minus A. Di sini sisi kiri dan sisi kanan kita tambah minus A. Terus di sini kita asosiatifkan lagi. Kita gabungkan ini A ditambah minus A. Jadi kita akan menghasilkan minus A ditambah B ditambah 0 sama dengan minus B ditambah minus A. Kan A ditambah minus A itu sama dengan 0. Jadi minus A ditambah B sama dengan minus B ditambah minus A. Ini 0 tidak ada di sini. Yang ke-13 itu minus A ditambah B sama dengan minus A ditambah minus B. Ini sifat komunitatif. Ini berpindah tetapi tetap di sama. Tetap di sama. Biar dikasih pindah tetap tuh sama kayak di 5 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 5. Jadi tetap di sama. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Razadin, nomor induk mahasiswa 19.600.048. Nah, selamat menyaksikan. Pembahasan saya itu pengurangan bilangan bulat. Arti dari bilangan pengurangan bilangan bulat yaitu bilangan bulat A dikurangi dengan bilangan bulat B sama artinya dengan bilangan bulat A ditambah dengan lawan dari bilangan bulat B, atau dapat ditulis A kurang B sama dengan A ditambah dalam kurung min B. Nah, contoh 1 yaitu dimana kita buktikan bahwasanya A min dalam kurung min B sama dengan A ditambah B untuk sebarang bilangan bulat A dan B. Nah, penyelesaiannya itu seperti ini, dimana A dikurang dalam kurung min B sama dengan A ditambah minnya kita kasih masuk atau kita kalikan masuk yaitu min hasilnya itu positif yaitu sama dengan A ditambah B. Nah, kita ambil contoh lain dimana 2 dikurang dalam kurung min 4 sama dengan, nah ini adalah A nya dan ini adalah B, maka hasilnya yaitu 2 ditambah dalam kurung min, kita kali masuk untuk minnya 4, hasilnya itu dimana 2 ditambah dengan 4 hasilnya dengan adalah 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidar Firman, NIM 19.600.023. Oke, pada video ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Dan yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai perkalian bilangan bulat dan contoh soalnya. Jadi langsung saja kita ke videonya. Yang pertama itu teorema 3.6. Jika A, B, dan AC anggota himpunan bilangan bulat Z dan A sama dengan B, maka A kali C sama dengan B kali C. Adapun pembuktiannya, ambil A, B, dan C di Z. Untuk yang pertama itu A kali C elemen Z. Ini termasuk sifat tertutup. Maksudnya sifat tertutup di sini yaitu untuk A adalah bilangan bulat, C bilangan bulat, dan Z sendiri adalah bilangan bulat, jadi termasuk sifat tertutup. Kemudian yang kedua yaitu memakai sifat refleksif. Adapun yang dimaksud dengan sifat refleksif yaitu sifat pencerminan. Jadi untuk A kali C sama dengan A kali C.
dan yang ketiga itu diberikan B, berarti A sama dengan B. Jadi untuk yang keempat hasilnya ini kita substitusikan yang ketiga kedua. Berarti untuk A kali C sama dengan, untuk A sama dengan B berarti A di sini diubah menjadi B, berarti B kali C. Oke, teorema 37. Jika A, B, dan C anggota himpunan bilangan bulat Z, maka A tambah B kali C sama dengan A kali C ditambah B kali C. Adapun pembuktiannya, ambil A, B, dan C di Z. Untuk yang pertama itu adalah sifat tertutup. Jadi A tambah B kali C elemen Z. Kemudian yang kedua, A tambah B kali C itu menggunakan sifat refleksif, yaitu pencerminan. Jadi dicerminkan C kali A tambah B. Kemudian selanjutnya itu kita gunakan sifat distributif. Jadi untuk yang C ini dipindahkan ke depan menjadi C kali A tambah B sama dengan gunakan sifat distributif, yaitu dikali masuk, berarti C kali A dan C kali B. Dan yang keempat, untuk yang C kali A itu kita cerminkan lagi, kita gunakan sifat refleksif, berarti C kali A itu adalah A kali C, dan untuk C kali B itu sama dengan B kali C. Kita turunkan C kali A tambah B sama dengan, kita ambil hasil cerminan tadi, berarti A kali C ditambah dengan B kali C. Hasilnya yaitu untuk A tambah B kali C sama dengan A kali C ditambah B kali C. Berarti untuk A tambah B dibawa ke depan, berarti A tambah B. Teorema 3.8. Jika A anggota himpunan bilangan bulat Z, maka A kali 0 sama dengan 0 dan 0 kali A sama dengan 0. Adapun pembuktiannya, ambil A, B, dan C di Z. Untuk yang pertama, A sama dengan A, dan yang kedua itu 0 sama dengan 0 tambah 0. Jadi yang ketiga itu A kali 0, kemudian A dikali dengan 0 tambah 0. Yang keempat, A kali 0 sama dengan, jadi kita gunakan sifat distributif, yaitu kali masuk, berarti A kali 0 ditambah dengan A kali 0. Kemudian yang kelima, kan A kali 0 sama dengan 0, jadi kita pindahkan A kali 0 ini di sini, berarti 0 tambah A kali 0 sama dengan A kali 0. Kemudian 0 tambah A kali 0 sama dengan A kali 0 ditambah A kali 0. A kali 0 yang satu ini kita tambahkan agar yang ini habis, jadi sisa 0 sama dengan A kali 0, jadi yang ini habis, jadi sisa ini. Kemudian kita pindahkan A kali 0 ini di depan, berarti A kali 0 sama dengan 0. Kemudian untuk hasilnya itu berarti 0 kali A sama dengan 0. Teorema 3.9. Jika A anggota himpunan bilangan bulat Z, maka A kali min 1 sama dengan min A. Adapun pembuktiannya, kita ambil A, B, dan C di Z. Untuk yang pertama itu min 1 ditambah 1 sama dengan 0, dan yang kedua adalah A sama dengan A. Untuk berarti kita kali A kali min 1 ditambah 1, kemudian A dikali dengan 0. Kemudian yang keempat, A dikali min 1 ditambah 1 sama dengan, kan A kali 0 sama dengan 0. Untuk yang kelima, kita gunakan sifat distributif, berarti kita kali masuk, A dikali dengan min 1, kemudian A dikali dengan 1 sama dengan 0. Kemudian yang keenam, yaitu A dikali min 1 ditambah A dikali 1 ditambah dengan min A kali 1 sama dengan 0 ditambah min A kali 1. Jadi ini didapat jadi ini kita masukkan untuk mempermudah, kan hasilnya tetap 0, jadi kita masukkan saja untuk mempermudah. Kemudian A dikali dengan min 1 ditambah dengan A kali 1 sama ditambah min A kali 1 sama dengan 0 ditambah min A kali 1.
Yang ke-8 yaitu A dikali dengan min 1 ditambah 0. 0 ini didapat karena untuk ini dijumlah. Jadi A kali 1 ditambah dengan min A kali 1. Teorema 3.10. Jika A dan B anggota himpunan bilangan bulat Z dan A ditambah B sama dengan 0, maka A sama dengan min B. Adapun pembuktiannya, kita ambil A dan B di Z. Berarti A tambah B sama dengan 0. Yang kedua itu A tambah B ditambah min B ditambah dengan 0 tambah min B. Jadi kita tambahkan min B untuk mempermudah penyelesaiannya nanti. Berarti hasilnya itu A ditambah, jadi kita jumlahkan yang sejenis, berarti A ditambah dengan B ditambah min B sama dengan 0 ditambah min B. Kemudian B ditambah min B kan hasilnya 0, berarti A tambah 0 sama dengan 0 ditambah dengan min B. Jadi 0-nya sudah hilang, menghasilkan A sama dengan min B. Teorema 3.11. Jika A dan B anggota himpunan bilangan bulat Z, maka A dikali B sama dengan min A kali B. Adapun pembuktiannya, kita ambil A dan B di Z. Yang pertama itu A kali B ditambah min B sama dengan A kali 0 sama dengan 0. Yang kedua yaitu A dikali B ditambah min B sama dengan A kali B ditambah A dikali min B. Ini jadi ia menggunakan sifat distributif, di mana kita kali masuk yaitu A dikali B, kemudian A dikali dengan min B. Kemudian yang ketiga yaitu A dikali B ditambah dengan A dikali min B sama dengan 0. Jadi ini termasuk sifat transitif dari 1 dan 2. Jadi dari 1 dan 2 ini ada kesamaan. Kemudian yang keempat, A dikali B ditambah dengan min A kali B sama dengan 0. Jadi ini termasuk inverse tambah. Yang kelima, A kali B ditambah A dikali min B sama dengan A dikali B ditambah min A dikali B. Jadi yang kelima ini adalah sifat transitif dari 3 dan 4. Jadi antara 3 dan 4 ini mengandung kesamaan. Kemudian yang keenam, jadi hasilnya itu A dikali min A dikali B sama dengan min A dikali B. Teorema 3.12. Jika A dan B anggota himpunan bilangan bulat Z, maka min A dikali min B sama dengan A kali B. Adapun pembuktiannya, ambil A dan B di Z. Untuk yang pertama A ditambah min A sama dengan 0, dan yang kedua itu min A ditambah A dikali min B sama dengan 0 dikali min B. Jadi kita tambahkan min B untuk mempermudah. Kemudian yang ketiga, min A dikali min B ditambah dengan A dikali min B sama dengan 0 dikali min B. Ini menggunakan sifat distributif. Maksudnya yaitu, jadi yang min A ini dikali dengan min B menghasilkan min A dikali dengan min B. Kemudian yang A dikali dengan min B. Kemudian yang keempat, min A dikali min B ditambah dengan min A dikali B sama dengan 0 dikali min B. Ini itu termasuk sifat transitif. Jadi yang sifat transitif di sini itu yang min A dikali B. Kan tadi awalnya A kali min B. Jadi antara ini dengan ini ada kesamaan. Kemudian yang kelima, min A dikali min B ditambah dengan min A dikali B sama dengan, kan 0 dikali min B sama dengan 0. Kemudian yang keenam, min A dikali dengan min B ditambah min A dikali B. Jadi kita tambahkan lagi A kali B untuk mempermudah. Contoh perkalian bilangan bulat. Buktikan bahwa min A dikali B ditambah min C sama dengan AC dikurang AB untuk bilangan bulat A, B, dan C. Adapun penyelesaiannya, ambil bilangan bulat A, B, dan C. Berarti untuk min A dikali B ditambah min C, kita gunakan sifat distribusi. Jadi yang ini tuh kita kali masuk, berarti min A dikali dengan min
min A dikali B, kemudian min A dikali dengan min C, sama dengan, jadi dikali berarti min A dikali B sama dengan min AB, ditambah dengan min A dikali dengan min C sama dengan AC. Jadi negatif dikali negatif kan positif. Kemudian kita gunakan sifat komutatif. Adapun yang dimaksud sifat komutatif yaitu sifat penukaran, dimana jika ditukar itu hasilnya tetap sama. Jadi kita bawa AC ini ke depan, berarti AC ditambah dengan min AB, menghasilkan AC dikurang AB. Untuk positif dikali negatif kan negatif, berarti AC kurang AB. Dan ini juga adalah definisi dari pengurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rifai. Jadi saya selaku pemateri yang terakhir akan membawakan materi tentang pembagian bilangan bulat dan urutan bilangan bulat. Jadi untuk lebih lanjutnya saya langsung ke teorema dan pembahasan tentang teoremanya. Ya, saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu pembagian bilangan bulat. Dan dalam pembagian bilangan bulat ini terdapat definisi, yaitu jika A, B, dan C bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0, maka A dibagi B sama dengan C, jika dan hanya jika A sama dengan B kali C. Nah, dari definisi ini kita mendapat kata kunci, yaitu yang pertama ini, B tidak sama dengan 0. Kenapa B tidak sama dengan 0? Ketika penyebutnya sama dengan 0, misalnya A per 0 itu menghasilkan A hingga. Makanya di sini agar dapat terdefinisi, di sini B-nya tidak boleh sama dengan 0. Dan yang kedua ini adalah bentuknya, bentuk dari pembagian bilangan bulat. A dibagi B itu sama dengan C. Ini A dibagi B sama dengan C. Lalu kita akan membuktikan bahwa ketika A bagi B sama dengan C, sama dengan sama jika A sama dengan B kali C. Nah, di sini karena ada kata jika dan hanya jika, berarti jika A bagi B sama dengan C, maka A sama dengan B kali C. Makanya kita buktikan. Buktinya itu begini. Jika A dibagi B sama dengan C, maka nanti kita akan mendapatkan hasil yang ini. Lalu kemudian kita kedua ruas dikalikan dengan B. Kedua ruas dikalikan dengan B, ruas kiri kali B, ruas kanan kali B. Lalu karena di sini bagi, terus di sini kalikan, sini sama dengan 1. Sini sisa, di sini masih ada. Kemudian A dikali 1 sama dengan B kali C. A kali 1 kan A, jadi A sama dengan B kali C. Nah, ini sama. Jadi untuk pembagian bilangan bulat, definisinya itu sudah terbukti. Yang kedua adalah urutan bilangan bulat. Dalam urutan bilangan bulat ini terdapat dua definisi. Definisi yang pertama adalah jika A dan B bilangan bulat, A lebih kecil dari B, dinyatakan dengan A kecil B, bentuknya seperti ini. Jika dan hanya jika B lebih besar dari A, atau A tambah C sama dengan B untuk suatu bilangan bulat C positif. Jadi, maksudnya jika A lebih kecil dari B, maka B-nya lebih besar dari A. Atau ketika kita jumlahkan dengan suatu bilangan bulat C positif, ada suatu bilangan bulat, maka sama dengan B, artinya B ini lebih besar dari A. Kenapa? Karena ketika A-nya ditambahkan dengan sebuah bilangan bulat, maka dia menghasilkan B. Jadi B-nya ini lebih besar dari A. Kemudian lanjut. Untuk definisi yang kedua, jika A dan B bilangan bulat, A lebih besar dari B, dinyatakan dengan A bentuknya seperti ini, besar B.
jika dan hanya jika B lebih kecil dari A atau B tambah C sama dengan A untuk suatu bilangan bulat C positif. Jadi, maksudnya di sini, jika A-nya lebih besar dari B, maka B-nya harus lebih kecil dari A atau B-nya ketika ditambahkan dengan suatu bilangan bulat C positif, maka menghasilkan A. Atau kita bisa balik. Ketika A-nya dikurangi C, maka menghasilkan B. Ketika kita mengurangkan A-nya ini dengan C, menghasilkan B, itu artinya B ini lebih kecil dari A. Kenapa? Karena ketika A-nya dikurangi dengan suatu bilangan bulat, menghasilkan nilai B. Makanya B-nya kecil. Nah, dalam urutan bilangan bulat ini kita pakai 4. Yang pertama itu ada lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Oke, kita masuk ke teorema. Teorema yang pertama, jika A, B, dan C bilangan bulat, A lebih kecil dari B, jika dan hanya jika A ditambah C lebih kecil dari B tambah C. Nah, maksudnya di sini, jika A-nya lebih besar dari B, kemudian keduanya ini ditambahkan dengan suatu bilangan bulat, entah itu positif, negatif, ataupun 0, maka bentuknya akan seperti ini. A tambah C lebih kecil dari B tambah C. Tandanya tidak berubah. Tandanya tidak berubah. Contoh, misalkan A sama dengan 3. Kemudian B-nya 5, C-nya minus 2. Di sini A tambah C lebih kecil dari B tambah C. Nah, kita masukkan nilainya A, 3. C, min 2. B, 5. C-nya tetap min 2. Nah, ketika kita jumlahkan, hasilnya adalah 1 dan 3. Karena 1 lebih kecil dari 3, maka bentuknya, tandanya seperti ini. Lebih kecil. Kita ambil contoh lain untuk C-nya positif. Misalkan A-nya sama dengan 4, B sama dengan B-nya di sini harus lebih besar dari 4. Kita ambil 6. Kemudian C-nya ambil 2. Jadi A tambah C sama dengan B tambah C. Maaf, maksudnya kurang ya. Lebih kecil. Lebih kecil. Nah, kita masukkan nilainya. A4 tambah 2. Kemudian nanti tandanya kita sesuaikan sama hasilnya. Kemudian B-nya 6. C-nya 2. Nah, 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. Nah, karena 6 lebih kecil dari 8, maka tandanya seperti ini. Nah, lebih kecil. Ini juga lebih kecil. Nah, ini lebih kecil. Sama juga yang di sini. Makanya, teorema pertama sudah terbukti. Kita lanjut ke teorema yang kedua. Nah, di teorema yang kedua, bunyinya, jika A dan B bilangan bulat, dan C bilangan bulat positif. Nah, di sini ada satu kata kunci. C bilangan bulat positif. Serta A lebih kecil dari B. Nah, di sini lagi A lebih kecil. Maka A kali C lebih kecil dari B kali C. Nah, maksudnya ketika ada sebuah bilangan bulat positif, kemudian kita kalikan dengan A dan B, kalikan dengan ruas kiri dan ruas kanan, tandanya tetap tidak berubah. Nah, contohkan A-nya 3, B-nya 5, kemudian di sini C-nya bilangan bulat positif. Nah, di sini C-nya kita ambil 2. Kemudian kita substitusi semua nilainya. Kemudian menghasilkan 6 dan 10. Karena 6 lebih kecil dari 10, maka tandanya lebih kecil. Nah, seperti yang ini tadi. Lebih kecil. Ini juga lebih kecil.
Eh, teorema 2 sudah terjawab. Kita lanjut ke teorema yang ketiga. Teorema yang ketiga bunyinya adalah jika A dan B bilangan bulat dan C bilangan bulat positif serta A kali C lebih kecil dari B kali C, maka A lebih kecil dari B. Nah, di sini teorema 3 mungkin kebalikan dari teorema 2. Kita cari ruas kiri dan ruas kanannya untuk ketika dia dikalikan. Misalkan seperti ini tadi kan, ketika C-nya itu bilangan bulat positif kan, kemudian A-nya lebih kecil dari B. Ini yang akan dicari nantinya. Nah, terus di situ ada sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa ketika A dikali C, maka lebih kecil dari B dikali C. Kemudian nantinya akan menghasilkan A lebih kecil dari B. Kita buktikan. Begini. A kali C lebih kecil dari B kali C. Nah, kita pakai sifat refleksi. Ketika ruas kiri dikalikan sesuatu, maka ruas kanan juga dikalikan sesuatu yang sama. Atau dibagi ruas kiri, maka ruas kanan juga dibagi dengan jumlahnya yang sama. Nah, jadi di sini karena kita mau mendapatkan ini, maka di sini saya bagi masing-masing ruas dengan C. Makanya di sini A kali C per C lebih kecil dari B kali C per C. Nah, kemudian di sini kan C per C 1. Ini 1. Kemudian di sini juga 1. Maka A dikali 1 B dikali 1. Tandanya bagaimana? Tandanya tetap. Kenapa tetap? Karena tidak mempengaruhi tandanya. Dari pembagian ini tidak mempengaruhi tandanya. Di teorema yang lainnya nanti akan ada tanda yang berubah karena pengaruh dari sifat yang kita ambil nantinya. Oke. Kita lanjut ke teorema yang keempat. Nah, di teorema keempat, selanjutnya di teorema keempat, jika A, B, dan C bilangan bulat, A lebih kecil dari B. Nah, di sini ada kata kunci A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C. Nah, maka A-nya lebih kecil dari C. Nah, di sini ada kata kuncinya A lebih kecil dari B, B-nya lebih kecil dari C. Nah, ketika kita gabung kedua bentuk ini, A lebih kecil dari B, kemudian B lebih kecil dari C. Nah, berarti A-nya lebih kecil dari C. Kenapa? Karena ketika kita urutkan berarti A ini yang paling kecil, kemudian C yang paling besar. Nah, makanya A-nya A lebih kecil dari C. Kemudian di teorema yang kelima, jika A, B, C, dan D bilangan bulat, A lebih kecil dari B dan C lebih kecil dari D, maka A ditambah C lebih kecil dari B tambah D. Nah, di sini ada kata kunci A lebih kecil dari B, kemudian C lebih kecil dari D. Kemudian kita akan mencari kebenaran dari pernyataan ini. Caranya itu, di sini A lebih kecil dari B, kemudian C lebih kecil dari D. Nah, di sini A-nya kan ketika di urutan A paling kecil,
di sini juga C paling kecil. Ketika kita jumlahkan yang paling kecil dengan yang paling kecil di sini, kemudian kita jumlahkan yang urutannya terbesar dengan terbesar di sini, maka tandanya yang di sini lebih kecil dari yang di sini. Kenapa? Karena keduanya ini A dan C merupakan urutan terkecil. Dia yang paling kecil. Kemudian B dan D itu yang paling besar. Ini makanya tandanya lebih kecil. Nah, ini lebih kecil. Terbukti. Oke. Kita lanjut. Di teorema yang ke-6. Jika A, B, C, dan D bilangan bulat, A lebih besar sama dengan 0, lebih kecil dari B, kemudian C besar sama dengan 0, lebih kecil dari D, maka A kali C lebih kecil dari B kali D. Nah, di teorema ke-6 ini mungkin hampir sama dengan teorema 5, cuman di sini pakai perkalian. Nah, di sini ada kata kunci ini dan ini. A-nya lebih besar sama dengan 0, kemudian ini lebih kecil dari B. Ini juga C lebih besar sama dengan 0, kecil dari D. Nah, kenapa di sini memakai lebih besar atau sama dengan 0? Ini juga lebih besar atau sama dengan 0. Karena di pernyataannya kita menggunakan perkalian. Kita menggunakan perkalian, makanya dia harus lebih besar dari 0. Nah, nantinya akan dijelaskan di teorema di belakang. Teorema yang terakhir. Ya, kita buktikan. Ini kan A lebih kecil dari B, pernyataan yang ini. Kita ambil pernyataan yang ini. Kemudian C lebih kecil dari D, kita ambil pernyataan yang ini. Nah, ini C lebih kecil dari D. Nah, ketika kita jumlahkan urutan terkecil dengan kalikan urutan terkecil dengan yang terkecil, A dikali C, karena keduanya urutan terkecil kan. Kemudian kita bandingkan dengan urutan yang terbesar, B dan D. B kali D. Maka bentuknya lebih kecil. Kenapa? Karena A dan C itu urutan terkecil di sebelah kiri. Makanya sebelah kiri lebih kecil dari yang sebelah kanan. Karena yang di sebelah kanan urutannya yang paling besar.